Ayat 9 dari Daniel pasal yang pertama menyatakan demikian. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang. Mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Kasih dan sayang Tuhan, itulah yang saya alami pada pagi hari ini. Dan saya juga mau meyakinkan saudara bahwa kasih dan sayang Tuhan juga menjadi bagian hidup saudara. Maka saya mengatakan, selamat pagi. Enggak mau. Selamat pagi. Nah begitu. Selamat pagi. G. Selamat malam. Lam. Enaknya saya mendoakan kiranya kasih sayang berkat Tuhan di pagi hari ini. Itulah yang terkandung dalam ucapan selamat. Beraninya Bapak Ibu cuma bilang pagi. Ya. Ini meminjam ungkapannya si Kamala Harris ya. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, di pagi hari ini luar biasa ketika saya mendengarkan pujian paduan suara, memang patut kita mengucap syukur. Karena apa? Ya, apa yang sudah Tuhan lakukan, ya, for what He has done for us. Apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita, apapun kondisinya, meskipun secara ekonomi kita miskin, tapi kita kaya dalam kasih. Meskipun kita lemah secara fisik, tapi iman kita semakin bertambah. Ya. Dan yang luar biasanya, itu baru 3 saudara yang bernyanyi. Bagaimana kalau yang bernyanyi itu torang semua, saudara? Tidak cukup ini gereja. Ya kan? Baru kali ini saya pimpin di Immanuel, penuh sesak semua. Biasanya tuh ompong-ompong tuh kursi-kursi. Ya. Dalam kondisi apapun, mari mengucap syukur. Dan saya mau sampaikan rasa torang semua saudara berkat Tuhan. Ingat Mazmur 133. Ini yang saya mau saksikan pertama. Itulah yang saya hadapi bulan Juli tahun lalu. Ketika atap GPIB, atap gedung gereja GPIB Bukit Saitun itu turun dan kayunya patah. Tapi ketika rasa torang semua saudara, persatuan, tidak memandang kelompok-kelompok itu terjadi, maka yang tidak mungkin bagi hitungan manusia menjadi mungkin. Bila saudara-saudara ya, duduk diam bersama dalam rukun, itu elok dan indah. Dan ayat terakhir dari Mazmur 133, kesanalah Tuhan memerintahkan. Mau berkat-berkat Tuhan enggak? Iya, duduknya dalam damai sejahtera. Ya. Ngomong-ngomong, slide-nya sudah muncul belum ya? Sudah, oke. Tema kita ya dalam 5 tahun ini adalah intergenerasional. Jadi antar generasi itu punya sinergi bersama di tengah-tengah konteks budaya digital. Ada banyak pengaruh positif. Apalagi waktu kita masih berada dalam situasi COVID. Kita tidak bisa beribadah bersama sekarang. Tentu sekarang kita bersyukur karena kita bisa berjumpa. Luar biasa. Tapi dulu berkat teknologi digital ini orang bisa tetap beribadah. Orang bisa tetap merayakan Natal. Orang bisa tetap perjamuan kudus. Kendati pun kita tidak berjumpa secara fisik. Itu luar biasanya kemajuan teknologi digital. Berbagi informasi, berbagi file. Ya. Saya mungkin baru 10 menit pada saat saya datang, baru saya kasih ini slide-nya. Tinggal kirim saja. Selesai, tidak perlu fotokopi dan lain sebagainya. Ya, ada banyak hal, ya. Apalagi sekarang itu ya, tiba-tiba pagar kita diketok, tok 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 tok.
Seode, seode. Ya. Berbahagialah hati para ibu-ibu dan bertapalah para bapak-bapak. Ya. Nah, itu kebaikan-kebaikan teknologi. Tapi ada sisi buruknya jikalau tidak digunakan dengan baik. Dampak negatif maraknya cybercrime, kejahatan dunia maya, kejahatan yang tidak jarang terjadi di masyarakat. Ya. Ada penipuan, ya, banyak hal. Anda diundang, pesta perkawinan, orangnya terkenal, kita nggak kenal, dibuka saja itu undangannya, wah sudah habis semua data kita, udah banyak. Tapi dampak buruknya, ya ini yang terjadi dimanapun bisa terjadi. Saya nggak cerita di sinilah. Ya, cerita di Bukit Zaitun, di depan-depan pendeta, orang dua itu wah salaman baik-baik, dia nggak tahu nih. Saya juga berteman di Facebook, orang baku ambil di Facebook. Depan pendeta senyum-senyum, di belakang, luar biasa kata-katanya, ya, luar biasa. Tapi itulah, ya, oleh karena itu, ya perlu tindakan yang kita ambil proaktif memanfaatkan internet, berinisiatif belajar, bekerja keras, membuat teknologi bermanfaat bagi banyak orang secara positif, ya, secara positif. Bukan hanya positif bagi diri kita saja, tetapi positif juga bagi orang lain. Ya. Perlu juga literasi digital yang baik, harus disikapi dengan serius. Sekarang orang banyak mengejar kemampuan teknologi, chat GPT dan lain sebagainya, tapi etikanya kurang. Ya. Bagaimana apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang membawa damai sejahtera atau yang merusak damai sejahtera itu perlu diperhatikan. Itu tindakan yang disampaikan, diusulkan oleh para ahli. Saya sudah catat juga itu siapa yang tulis. Slide kedua, apa pesannya bagi kita? Kalau hidup ini mau damai sejahtera, hidup ini mendapatkan kasih karunia Tuhan, mari kita baca ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 saya bacakan bagi kita semua. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya, tidak mengotori dirinya, hatinya, pikirannya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pengawal istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Kalau pikiran kita ya, istana raja tuh makanannya, itu babi guling. So sarapan belum? Di hotel aja sarapannya daging ham toh, luar biasa dah. Tapi Daniel bilang, no way, tidak. Ya. Ini bukan fanatisme agama, ya, tetapi dia bicara tentang bagaimana menjaga kemurnian imannya. Dia menjaga kekudusan hidup di tengah-tengah ancaman, bahkan di tengah-tengah godaan. Karena pada waktu itu Yehuda sudah dikalahkan tahun 605, tahun berapa? 597 sampai 586. 3 kali bangsa Israel diserbu dan akhirnya hancur itu bait Allah. Ya. Jadi jangan merasa, seolah-olah langit sudah runtuh. Ini baru atap. Bait Allah hancur semua. Ya. Babilonia adalah kerajaan kunci di Mesopotamia kuno dari abad 18 sampai abad ke-6. Dan awalnya hanya sebuah provinsi kecil tetapi berkembang pesat di masa pemerintahan Raja Hammurabi. Dan kemudian berkembang sampai kepada Nebukadnezar. Sampai saat ini Babilonia itu masih terkenal dengan Taman Gantung yang sampai sekarang masih terkenal, Menara Babel dan sistem zodiak dari Babel. Dari kumpulan tablet paku, ya, ada data-data tentang astronomi, matematika, kedokteran dan agama.
yang menjadi bukti peradaban sebagai bangsa yang maju, terpandang, terkuat, terkaya dan tersohor pada waktunya. Jadi kita lihat betapa berkuasanya itu Nebukadnezar, tapi sekaligus betapa menggodanya kehidupan di Babel. Karena apa? Anak-anak muda ini adalah keturunan bangsawan raja-raja yang pintar-pintar, punya pengetahuan luas, dan mereka dijamin di sana. Yang pasti mereka diperhadapkan dengan kemajuan teknologi, militer, pengaruh agama yang kuat. Mereka dibujuk di sana. Tapi apa yang nampak dalam Daniel dan keempat temannya, mereka tetap menjaga kekudusan hidup mereka. Slide yang ketiga. Nah ini dia. Ini ancaman yang dulu dipaksa tapi sekarang banyak orang tidak merasakan itu. Dalam sejarah kehidupan umat Tuhan saat Yoyakim memerintah di tahun ketiga, bangsa Yehuda mengalami peristiwa-peristiwa yang buruk. Yang pertama, Tuhan menyerahkan perkakas bait Allah untuk dibawa ke Sinear. Kekalahan Yehuda atas Babel tahun 605 terjadi dalam kendali rancangan Tuhan. Ada sesuatu yang harus dilakukan oleh umat Israel, introspeksi diri. Kita gampang sekali menunjuk orang lain, tapi pada saat yang sama tudingan kita pada orang lain itu cuma satu jari. Tudingan yang lain kemana? Ke diri kita sendiri. Dan tudingan yang paling besar ke siapa? Ke Tuhan. Oh Tuhan, mengapa Engkau membiarkan dia berhasil dan aku gagal? Pilih kasih Tuhan. Nah, coba. Itu yang terjadi. Nah, hal penting yang kedua dengan kemenangan Babel, bagi bangsa-bangsa saat itu, kemenangan perang adalah kemenangan dewa sembahannya. Jadi, ketika perkakas bait Allah itu dibawa ke Sinear, dibawa ke wilayah kekuasaan Babel, ke kuil mereka, itu mereka memandang bahwa Yahweh kalah terhadap Marduk. Yahweh kalah terhadap Bel. Nah itu yang mereka pahami. Oleh karena itu Daniel menulis, Tuhan yang menyerahkan. Bukan Tuhan kalah, tetapi Tuhanlah yang menyerahkan. Tuhan mengizinkan hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Ada sesuatu yang ingin Dia lakukan terhadap kita. Tuhan berkenan atas kehidupannya Yusuf mengalami perlakuan buruk dari saudaranya sendiri. Tuhan berkenan bahwa Yusuf yang begitu sopan, Yusuf yang punya budi pekerti yang baik, difitnah oleh istri Potifar. Karena apa? Tuhan sedang membentuk seorang pemimpin yang luar biasa, mengubah nasib bangsanya ke depan. Nah, orang-orang penting berpengaruh ditawan. Generasi muda yang cerdas dididik dalam pengetahuan dan budaya Babel, diberi jaminan hidup dan diganti nama mereka. Dari nama-nama Yahudi yang berkaitan dengan pengakuan Allah yang Maha Kuasa, Allah penolong, Allah pemberi berkat karunia, itu diganti dengan nama-nama yang berkaitan dengan pemahaman bahwa Marduklah, bahwa Bellah yang menjadi sumber berkat. Oleh karena itu diganti namanya Belsasar. Dari Daniel, El itu Allah. Nah, ini tanpa disadari, ini sebuah upaya menghilangkan jati diri. Nilai-nilai luhur dalam diri kita, dalam diri bangsa ini. Belakangan ini marak bahwa pemimpin-pemimpin agama hendaknya dihargai, pemimpin-pemimpin agama dari Nusantara ini, bukan dari negeri Yaman. Nah, itu sedang berdinamika itu, saudara-saudara kita. Ya. Jangan sampai kehilangan jati diri dan menganggap budaya lain lebih tinggi, lebih baik.
Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, luar biasa 4 orang bangsawan muda Israel ini dididik dengan pengetahuan yang nantinya memampukan mereka dan memastikan mereka menjadi pegawai-pegawai, bahkan pimpinan-pimpinan di Babel. Bahkan kemudian pada saat zaman Persia, mereka adalah pemimpin-pemimpin yang sangat disegani, dihormati, karena mereka berhasil memimpin dengan baik. Mereka menjalankan tugasnya dengan baik. Di negeri sendiri mereka bukan siapa-siapa, tetapi apa yang mereka lakukan dalam sikap iman mempertahankan jati diri sebagai umat Tuhan, itulah yang membuat mereka mendapatkan kasih karunia Tuhan dan dipercaya untuk tugas-tugas besar dan mulia dari bangsa lain. Tentang bahaya hilangnya jati diri, ya, itu juga menjadi bagian keprihatinan dari kehidupan kita sekarang. Ya, kalau HP-nya masih jadul, ya, belum HP-nya baru, lalu minta orang tuanya belum bisa beli, dibilang nggak sayang. Ya. Kalau tetangga punya mobil baru, masa tetangga punya mobil baru? Kenapa kita tidak punya? Ya. Padahal jati diri kita bukan seperti itu. Jati diri kita adalah orang yang bersyukur, segala sesuatu adalah anugerah Tuhan. Bagaimana kita menggunakan anugerah Tuhan itu sebaik-baiknya. Jati diri kita, harga diri kita tidak tergantung dari apa yang di luar diri kita, apa yang kita pegang, apa yang kita punyai. Tetapi jati diri kita tergantung pada apa yang ada di dalam diri kita, yaitu Yesus, Sang Juru Selamat yang menebus dosa kita dan menempatkan harkat kita sebagai gambar Allah yang kudus dan mulia. Jadi bukan karena gelar, ya. Kalau gelar itu tidak didapat dengan baik juga, siapapun dia, entah pejabat tinggi, orang yang terkenal, ya, sekarang juga ditangguhkan loh gelarnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang dilakukan, kita lihat pada slide yang keempat. Mereka menjaga kekudusan. Nah, menjaga kekudusan ini bukan sekedar menjalankan ritual ibadah dan kehidupan beragama yang fanatik, tetapi mempertahankan nilai-nilai hidup yang mereka pegang teguh agar tidak mudah dipengaruhi oleh praktek-praktek hidup Babel, yang mana praktek hidup itu juga dipengaruhi oleh nilai-nilai yang mereka pegang berdasarkan iman mereka kepada Baal. Contohnya, kalau Baal itu pemilik hidup, bahkan disembah juga sebagai dewa yang mendatangkan hujan dan kesuburan, maka semakin memberikan persembahan semakin banyak, hujan itu turun, tanah semakin subur. Nah, itu dia. Dan juga ada praktek dalam kekristenan. Kalau kita banyak memberikan persepuluhan, maka kita bisa menuntut Tuhan memberikan 10 kali lipat. Ya. Memangnya Tuhan itu MLM, ya? Ya toh? Tuhan jaga kami mau tidur. Tete manis jaga baik-baik, katong semua tidur. Emangnya Tuhan satpam? Mari kita menghargai, bersyukur karena Engkau memberkati sepanjang hari. Dan kami meyakini karena kasih-Mu lah kami mendapatkan penjagaan di malam hari dan bangun pagi. Ya. Slide berikut. Dan siapa yang menjaga kekudusan, dia mendapatkan kasih karunia Allah. Catatan di slide yang kelima. Allah memperhitungkan sikap dan tekad iman Daniel, maka ia memberikan kasih sayang. Daniel dan 3 temannya mendapatkan kasih sayang Allah melalui Aspenas. Ya. Dalam tugas-tugas entah di kampus, entah di perusahaan, ada orang-orang yang mungkin pendidikannya tidak tinggi. Dia bukan siapa-siapa. Tapi kenapa pimpinannya, kenapa dosennya, kenapa profesornya percayakan tugas kepada orang itu? Karena apa? Ketika diberikan tugas, orang itu dapat dipercaya melakukan tugasnya sebaik-baiknya, jujur, kinerjanya juga baik. Jadi ketika kita berharap akan kasih karunia Tuhan, itu bukan begini. Gampang deh ibadah, yang penting kita pasang TV, nonton, belum sikat gigi,
belum sarapan. Yang penting kan kita ibadah, daripada repot-repot itu bayar bentor, daripada repot-repot itu kan ya pakai baju bagus harus setrika lagi, sama kan ibadah juga, bukan seperti itu. Kalau kita menghadap pimpinan saja, ya, kita sibuk dengan penampilan terbaik, maka kalau menghadap Tuhan, Tuhan sebenarnya tidak minta kita menghadap Dia dengan baju yang bagus, tapi baju yang rapi dan sopan itu penampilan dari hati kita, penampilan rasa hormat kita. Ya. Sebenarnya termasuk saya dulu ya, saya masih PT, masih GP dulu, saya pakai jeans yang di bawahnya itu sudah tinggal benang-benangnya habis. Saya bilang itu model mah, model. Ketinggalan zaman nih mama nih. Ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mendapat kasih karunia Allah itu perlu dibuktikan. 4 orang ini ketika mereka taat, tidak mau dikooptasi, tidak mau dipengaruhi meskipun ada jaminan dari Raja Babel, tapi mereka tetap menjalankan keyakinan mereka, memurnikan mereka, menjaga juga kesehatan. Coba kalau saya di situ ya, kira-kira akan dijamu dengan anggur, dengan makanan raja. Saya pilih itu bir bintang lah, bir angker bir lah, stout lah, Heineken lah, macam-macam kesempatan. Tapi enggak, Daniel dia pilih air putih saja. Ternyata itu menyehatkan. Dipilih sayur-sayur saja, ternyata itu menyehatkan. Ini dalam konteksnya Daniel. Ya. Apa yang terjadi ketika mereka menunjukkan rasa hormat kepada Allah, maka Allah mengarahkan wajah berkatnya kepada Daniel dan 4 temannya. Diberikan hikmat, kemampuan, bisa menganalisa apa yang akan terjadi ke depan, bisa menafsirkan mimpi, tulisan-tulisan macam-macam. Diberikan hikmat oleh Tuhan. Dan kalau kita mau hidup kita mendapatkan kasih karunia Allah, jaga kekudusan. Jaga kekudusan itu bukan hanya kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang Tuhan, tetapi melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan. Oh, dia hidup kudus, dia orang Kristen, dia tidak suka ngomong, tapi dia juga nggak peduli ada orang yang meninggal di sebelah rumahnya. Kan Tuhan bilang hidup kudus itu yang diarahkan oleh seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Intinya hidup kudus seperti itu adalah pertama kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Pertanyaan saya, sudahkah kita dari hati kita yang terdalam hidup kudus dengan mengasihi sesama? Mengasihi istri, mengasihi suami dengan setia, mengasihi anak-anak, mengasihi sesama rekan-rekan sepelayanan, apapun peran kita sebagai presbiter, sebagai singer atau sebagai organis dan lain sebagainya. Kalau kita mau mendapatkan sayang Tuhan, itu pertanyaan pertama. Sudahkah kita menyatakan kasih Tuhan dalam keluarga kita masing-masing dan dalam keluarga Allah, khususnya dalam persekutuan GPIB Jemaat Immanuel. Namanya Immanuel. Sekali-kali Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan itu keyakinan bangsa Israel. Tetapi ketika Israel meninggalkan Allah, maka hadirat Allah juga hilang daripadanya. Itu tugas kita. Slide ke-6. Kalau kita lihat dalam Injil Matius ya, pasal 5 ayat 24 sampai 25. Itu sangat kita hafal ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, dia seperti orang yang bijaksana, ya, yang mendirikan rumah di atas dasar yang kokoh. Ada banjir, ada hujan melanda, tetapi rumah itu tetap kokoh.
Sehebat apapun kemampuan saya dan saudara, tapi dasarnya tidak dalam ungkapan syukur pada Tuhan, rasa hormat pada Tuhan, rasa mengasihi dan hormat pada sesama. Sehebat apapun bangunan hidup kita, maka dia akan roboh seperti orang yang bodoh. Sekali lagi, seperti orang yang, bukan saya ngomong ya, katakan itu pada diri sendiri. Saya mau jadi orang yang berhikmat. Ya, saya tutup dengan apa yang masih ramai sampai sekarang. Slide terakhir. How dare you say Merry Christmas? Wah, itu kata-kata yang sampai saat ini itu masih viral. Dijawab oleh Donald Trump. Ya. And we can say again, Merry Christmas. Itu potongan-potongan yang sebenarnya menurut saya tidak mewakili gagasan seluruhnya. Tidak mewakili gagasan seluruhnya. Ya, kenapa ini menarik? Kita akan masuk dalam minggu-minggu Adventus dan masuk dalam Natal. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Selamat Natal, tapi hati Anda masih dipenuhi dengan kebencian? Bagaimana kita mau damai? Kita berdoa damai sejahtera Tuhan menjadi bagian hidupmu. Kita diberkati, ya, para pelayan Tuhan mengangkat tangan mendatangkan berkat. Damai sejahtera Allah, Tuhan memberikanmu damai sejahtera Allah, tetapi hati kita tidak benar-benar diisi dengan damai sejahtera, masih belum move on. Saya yakinkan saudara, begitu kita move on dari hal-hal yang tidak berkenan pada Allah, untuk diisi dengan kasih, pengampunan dan damai sejahtera, apapun yang dibutuhkan oleh jemaat Immanuel ini pasti terpenuhi. Injil Yohanes kalau kita lihat dari pasal 15 ayat 7 sampai 8, ya. Kalau firmanku ada di dalam engkau dan engkau di dalam aku, mintalah maka engkau akan mendapatkannya. Karena apa? Orang yang hidup di dalam firman Tuhan, dia tidak memuliakan dirinya, tetapi dia membuat orang lain memuliakan Allah melalui tutur kata, melalui sikapnya, termasuk melalui status Facebook. Ini pengalaman saya di Bukit Zaitun. Tetangganya Immanuel. Karena istri saya PJ Immanuel. Orang semua bersaudara. Ingat ya, ini perkataannya Kamala Harris. Bagaimana mungkin engkau berani mengatakan Selamat Natal, Merry Christmas, Christmas yang membawa sukacita, hari kelahiran Yesus yang membawa sukacita, kalau palungan hatimu belum diisi oleh pengampunan, kasih, dan hidup yang baru. Dan kalau kita membersihkan palungan hati kita, maka Tuhan akan mengisinya dengan damai sejahtera. Damai sejahtera itu yang membuat kinerja kita baik, hati kita melayani baik, rumah tangga kita juga baik. Ini juga penting Bapak Ibu, dalam rumah tangga itu pilihan pilkadanya bisa beda. Ya, ini calon wali kota kita berapa ini? 4. Nah, 27 nih, masih ada perang dingin di rumah. Ya. Satu pilih ini, satu pilih ini. Coba. Ya. Hargai setiap pandangan orang berbeda. Hargai setiap karunia orang berbeda. Ketika kita menghargai, orang juga menerima kita sebagai bagian hidupnya. Kita boleh berbeda, tetapi kita harus tetap berjalan selaras. Seperti pelangi, merah nggak menguasai kuning, kuning tidak menguasai biru, tapi memberi tempat bagi masing-masing. Ya. Kalau ada dirus hujan, itu ada pelangi, maka sesungguhnya itu hanya datang dari satu sinar, satu cahaya. Sehingga perbedaan apapun yang ada pada kita sebenarnya itu merupakan manifestasi kekayaan hikmat Tuhan.
Jangan membiarkan perbedaan pandang, pengalaman, kepentingan merusak damai sejahtera kita. Kalau kita mau mendapatkan kasih dan sayang Tuhan, mari kita lakukan apa yang Tuhan lakukan. Pertama, ketika Yesus disalib dia katakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi kadang-kadang kita ini kan sering dengar karaoke. Kita hati sesaki, setalanggar sekali. Coba lihat. Kita ini mau hidup damai sejahtera itu tergantung dari apakah kita membiarkan Roh Kudus membaharui hidup, pikiran, tutur kata dan tindakan kita, atau kita membiarkan ego kita yang terus merusak persekutuan dan damai sejahtera Tuhan. Apakah jawabmu? Amin. Tuhan Yesus memberkati.